Saudara, malam ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Ya. Hari ini panas sekali, saya heran ini AC seperti tidak berfungsi. Ya. Saya masuk kemari itu panasnya luar biasa. Ya, mungkin sudah mendekati neraka sehingga panas sekali. Ya. Ini pun sudah setengah jam saya di sini, ini tetap panas sekali. Ya, memang karena tidak senang saudara, sebuah gedung kalau untuk acara itu minimal harus dihidupkan setengah jam 1 jam sebelumnya. Nah, rupanya ini pas kita datang baru dihidupkan ya, sehingga tidak sejuk sama sekali ya, seperti kita ada di ruangan tanpa AC. Baik, sekarang buka Alkitab kita bersama saudara dalam kitab Hagai pasal 1 ayat ke-5. Ya, Hagai pasal 1 ayat ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Saudara, malam ini kita mau belajar tentang yang pertama, ya. Ketika ada kehancuran, ada kesusahan, ada problem, ada masalah, ada pergumulan dan lain-lain, kita sebagai orang Kristen selalu cenderung yang kita inginkan adalah pemulihan kita. Kita yang ingin dipulihkan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, kitab Hagai, saudara tahu Nabi Hagai, ya, dia dipakai pelayanan itu sesudah bangsa Israel pulang dari pembuangan 70 tahun. Nah, kita tahu pembuangan itu saudara, selama pembuangan apa yang terjadi? Ya, Israel benar-benar dihancurkan. Negara itu benar-benar baik itu bangunan-bangunannya, baik segala macam pertaniannya, peternakannya, bahkan orangnya dibuang ke Babel. Kemudian mereka pulang saudara, ya, karena Tuhan katakan mereka harus dihajar selama 70 tahun. Dan saudara, sekalipun ya Tuhan mengatakan mereka harus dihajar 70 tahun. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu benar. Tetapi mereka lebih percaya pada nabi-nabi palsu. Salah satunya Nabi Hananya. Ya, yang menubuatkan bahwa pembuangan mereka itu sudah selesai. Mereka akan segera balik ke Kanaan. Mereka akan segera pulang. Dan itu ternyata tidak terjadi. Dan yang menubuatkannya dimatikan oleh Tuhan. Karena bernubuat palsu. Dan tahun ini kita akan melihat banyak orang-orang seperti itu akan dimatikan. Sekarang masuk sudah bulan 7. Kita akan melihat ya, hukuman demi hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang jago nubuat palsu itu. Nah, kembali ke sini sekarang ya. Ketika mereka kembali, saudara, ke Kanaan, mereka kembali ke Israel, apa yang mereka pertama buat? Saudara, mereka memikirkan dulu mengurus rumah mereka masing-masing. Yang mereka pikirkan adalah mereka harus memulihkan hidup mereka dulu, ekonomi mereka dulu, keadaan mereka dulu, bukan rohani mereka lebih dahulu. Padahal yang menyebabkan mereka dibuang oleh Tuhan ke Babel adalah masalah rohani mereka. Bukan masalah ekonomi mereka. Dari miskin dibuat lebih miskin. Ya kan? Sebelum pembuangan ke Babel, mereka hidup sejahtera. Mereka hidup kecukupan. Mereka hidup aman. Tetapi karena mereka hidup aman, karena mereka hidup dalam kecukupan, mereka tidak pernah mau mendengarkan pengajaran Tuhan. Makanya, saudara, ya, kalau orang sudah susah, orang sudah kejepit, itu mau berubah bukan karena mereka memang mau berubah. Saudara, mereka sadar ada hal yang perlu dirubah, ada hal yang salah yang perlu dirubah, tetapi hanya sekedar karena mereka ingin dijawab. Supaya Tuhan senanglah saya. Tapi kita tidak merasa salah. Intinya kita tidak merasa perlu berubah, intinya kita tidak merasa perlu memperbaiki yang salah. Karena kenapa? Yang kita pikirkan cuman ya itu syaratnya Tuhan lah supaya saya lebih sabar, supaya saya ngampuni. Itu syaratnya supaya saya dijawab. Kita menganggap saudara, ya, kelemahan-kelemahan kita yang perlu dirubah itu, dan perubahan yang perlu dilakukan cuma sebagai syarat untuk kita dijawab, bukan kehendak Tuhan supaya kita benar. Ya, ini yang paling banyak terjadi. Makanya kalau kita perhatikan sekarang, ya, firman Tuhan katakan, ketika mereka kembali, mereka berpikiran apa? Ayo kita bangun rumah kita dulu, kita urus kita punya ini dulu, nanti yang lain. Saudara, kita mau perhatikan, ya. Berarti apa? Mereka tidak mengerti mengapa mereka sampai dibuang ke Babel. Kenapa mereka sampai mengalami penderitaan? Mengapa sampai janji Tuhan itu seperti dibatalkan oleh Tuhan di dalam masa hidup mereka? Tuhan bilang,
Aku akan membawa kamu pergi Kanaan dan kamu tidak akan pernah tercabut lagi dari negeri itu. Tapi mereka tercabut dari Israel dan dibuang ke Babel. Sepertinya Tuhan itu punya janji omong kosong. Sepertinya Tuhan membatalkannya, seperti Tuhan menghapus janji itu. Bukankah hidup kita sering mengalami hal yang sama? Janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan. Tapi seringkali seperti Tuhan batalkan. Tuhan hapus janji itu. Ya kan? Kemudian lihat lagi. Ya. Ketika mereka kembali, sekarang jujur, ketika punya problem, kita punya masalah, kita punya keinginan, kita punya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana segera dipulihkan kitanya. Dalam arti, seperti tadi disimbolkan sebagai ayat di atasnya, mereka ingin mengurus rumah mereka sendiri. Coba kita lihat ayat keempat. Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapan dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi relun? Tuhan, lihat saudara. Ya. Apakah sudah waktunya bagimu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Kalau saudara perhatikan ya, di dalam bahasa Indonesia, saya belum cek tadi di dalam bahasa Inggris detailnya, ya. Kalau bahasa Indonesianya ini, apakah mereka sudah tinggal di rumah-rumah yang baik atau mereka belum tinggal di rumah yang baik, belum jelas. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya pasti lebih jelas. Saya belum sempat tadi karena begitu saya mau masuk kamar mandi baru Tuhan kasih ayatnya. Jadi saya belum bisa buka terjemahan-terjemahan lain yang lebih jelas. Ya, tapi kalau dari bahasa Indonesianya yang seperti ini susunannya, ya, ini sebenarnya sebuah teguran. Teguran apa? Lihat di sini. Apakah sudah waktunya bagimu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Artinya apa? Berarti mereka sudah tinggal di rumah-rumah yang sudah dipapani dengan baik. Mereka sudah tinggal di rumah-rumah yang sesuai keinginan mereka, sudah nyaman dan lain-lain. Ya, nanti saya akan lihat terjemahan lainnya karena saya belum sempat buka. Tapi kalau saya lihat dari pengertian bahasa Indonesianya seperti itu. Ya, terus lihat. Ya. Ketika saudara dan saya sudah kebutuhan dasarnya, kan orang kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, tahu kebutuhan dasarnya? Ya, nah sudah itu tercapai, saudara dan saya perhatikan. Ya, kadang-kadang kemudian kita tidak punya fokus, kita tidak punya prioritas selanjutnya. Karena tujuan manusia jujur saja, saudara, sandang, pangan, papan. Ya, nek sudah punya duit banyak, punya usaha, punya gini semua, itulah tujuan hidup. Iya kan? Pergi gereja pun tujuan hidupnya itu supaya nanti didoakan, supaya nanti pendetanya menjanjikan bahwa dia akan hidup berlimpah ruah tidak karu-karuan. Hari lalu dalam perjalanan di sebelah saya pas itu seorang Kristen. Begitu dia duduk di sebelah saya, dia langsung berdoa panjang sekali saya lihat. Wah, dia lagi berdoa. Puji Tuhan, dia minta selamat di perjalanan. Ya dah, banyak orang kalau sudah ada gangguan baru berdoa. Ya, kalau enggak berdoa, kalau masih baru mau berangkat enggak berdoa, tapi begitu mau kecelakaan baru Tuhan melindungi, baru ingat. Terus selesai itu dia buka renungan harian, saya lihat. Dia baca renungan harian, saya diam saja. Ya, terus sudahlah di perjalanan saya enggak ngomong, saya putar lagu-lagu rohani. Akhirnya udah di HP ini ngomong dong. Habis itu dia ngomong, tanya saya Bapak kerja apa gini ya. Saya iyakan aja lah dia ngomong apa aja ya. Supaya enggak panjang-panjang ya. Karena saya seperti saudara tahu tidak senang ditanyain itu, Bapak sudah nikah belum, apa tinggal di mana, apa buat apa nanya seperti itu. Terus ya ngomong, terus saya sampai ngomong sama dia begini, iya saya bilang zaman sekarang manusia itu bertuhan, bukan untuk menjadi hamba Tuhan nurut maunya Tuhan, tetapi untuk memperhamba Tuhan nurut mau dia. Langsung dari dia begitu semangat ngomong sama saya, langsung dia, acaranya bagus ya, langsung dia nunjuk TV. Detik saya ngomong itu dia langsung nunjuk acara TV. Kenapa? Kayaknya kena hatinya cedok. Ya, kena hatinya Nah, sekarang jujur, kenapa kita cari Tuhan? Satu, usaha kita supaya lancar. Kedua, supaya kita sehat. Ketiga, supaya kita diberkati. Keempat, supaya. Jadi tujuan kita cari Tuhan bukan mencari Tuhan. Intinya tidak ada hubungannya dengan cari Tuhan. Ya, tidak ada sama sekali mencari hatinya, pribadinya. Kita sedang mencari yang kita mau. Ya, saya langsung ngomong gitu sama dia, saudara. Ya, begitu saya ngomong begitu dia langsung acara TV-nya loh. Coba dari tadi ngomongnya hal rohani, tiba-tiba saya ngomong langsung acara TV, dia bilang coba. Ya, Kristen itu sama. Pak Asen kan tahu peka sama Tuhan. Terus tolong Pak Asen, saya punya gini, terus pesan Tuhan apa? Begitu teguran, waduh enggak enak. Ya, begitu perintah, maunya iya doain yang janji-janji lah Pak, supaya semua lancar, amin, supaya semua digerojoki dengan berkat, betul, jangan digerojoki kerikil sak mobil, sak truk mati kita kalau digerojoki kerikil sak mobil. Seringkali orang taat sama Tuhan semata-mata agar supaya Tuhan mengokekan semua keinginannya. Itu semua akal bulus, saudara. Sehingga kita taat Tuhan rugi. Kenapa?
Karena tujuan kita mentaati dia tidak seperti yang dia mau. Bukan, tidak ada unsurnya dengan kasih. Makanya lihat kembali di sini, saudara ya. Mereka punya fokus hanya untuk kenyamanan mereka. Mereka tidak pernah berpikiran kalau Tuhan izinkan kami dibuang. Kenapa kami sampai dibuang? Tidak ada urusan. Kalau Tuhan sampai izinkan ini terjadi, kenapa terjadi? Tidak ada urusannya. Kita tidak pernah mau belajar, kita tidak pernah mau mengerti. Yang kita mau, tolong Tuhan lepaskan saya, tolong Tuhan bebaskan saya, tolong Tuhan berkati saya, tolong Tuhan segera menjawab saya. Masalah, kenapa saya dibeginikan, saya tidak mau tahu, saya tidak mau ngerti. Yang saya mau ngerti, tolonglah Tuhan ngerti saya. Saudara, coba lihat di sini. Ya, itu yang terjadi di dalam hidup orang Kristen. Makanya kalau kita lihat ayat di bawahnya, sebab itu beginilah firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu. Ya, perhatikanlah keadaanmu. Mereka sudah punya kebutuhan dasarnya, yaitu mereka sudah punya rumah. Sudah ada rumahnya mereka, saudara. Mereka sudah nyaman, sudah rumah yang dipapani dengan baik. Dikatakan oleh firman Tuhan, ya, terus di bawahnya. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kita sudah menabur doa, kita sudah menabur ketaatan, kita sudah menabur ibadah sama Tuhan. Jangan selalu ngomong menabur itu selalu uang. Ya, menabur itu juga nabur ketaatan. Nabur itu juga berarti menabur apa? Kesabaran. Ikut mau Tuhan. Nabur apa lagi? Nabur penundukan. Iya Tuhan. Iya, itu kita sedang nabur sama Tuhan. Saudara, ya, kalau hamba Tuhan, dia kan ngomongnya selalu duit kalau nabur. Karena kalau saudara nabur ketekunan, dia nggak dapat apa-apa. Saudara nabur ketaatan, dia nggak dapat apa-apa. Dia hanya dapat kalau saudara nabur uang. Nah, coba sekarang syukur. Saudara itu lagi nabur taat. Misalnya Tuhan bilang, Tuhan bilang gini misalnya, kamu sebagai istri, tunduk sama suamimu. Iya. Pendeta dapat apa kalau saudara tunduk sama suami? Tidak dapat apa-apa. Nggak ada urusan sama dia kok kalau tunduk. Kedua, misalnya kamu sebagai suami, kasih istrimu. Pendeta dapat apa kalau saudara mengasihi istri? Tidak dapat. Kecuali istrimu suka masak, mungkin ngantar ke pastori duit. Maafkan saya, makanan. Iya. Saudara. Jadi selalu dihubungkan duit taburan itu. Karena kalau hal lain yang ditabur, dia nggak dapat apa-apa. Hanya uang yang dia dapat di situ, saudara. Ya, kalau nabur uang baru dapat. Kalau nabur misalnya, nabur apa lagi? Kesabaran. Iya Tuhan saya menunggu. Iya Tuhan saya menunggu. Iya Tuhan saya tidak memaksa waktu saya. Iya, itu menabur kesabaran. Nah, kalau kita nabur kesabaran, pendeta dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Saudara, maka selalu taburan itu diartikan uang. Selalu taburan itu diartikan kasih amplop. Saudara, baik, kita lanjutkan. Ya, kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Oke, saya akan baca dalam terjemahan lainnya, saudara. Itu akan lebih jelas, itu akan membantu sekali. Ya, dikatakan begini, saudara ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, ya. Kalau perhatikanlah dirimu itu bukan dikatakan begitu. Kalau bahasa Inggrisnya katakan begini, take a good hard look at your life. Artinya, saudara, perhatikan benar-benar dengan teliti hidupmu, jangan asal-asalan. Perhatikan benar-benar dengan detail. Saudara, ya, itu yang dikatakan. Nah, bahasa Indonesia cuman dikatakan perhatikan. Tidak dikatakan dengan detail, dengan teliti hidup kita ini. Jadi kan kita seringkali, saudara, tidak senang kalau tiap firman Tuhan disampaikan, ada hal yang kita ditunjukkan kekurangannya. Ada hal yang kita tunjukkan perlu kita rubah. Ada hal yang ditunjukkan kita kurang berkenan. Kita tidak tertarik yang detail-detail, saudara. Ya, ketika ada hal-hal yang semakin detail, Tuhan tunjukkan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, ya, dalam terjemahan ini sudah ada terjemahan The Message-nya belum? Iya, nanti tolong itu. Kalau di-download cuma 100 sekian ribu rupiah saja. Take a good hard look at your life. Jadi benar-benar lihat dengan teliti, benar-benar perhatikan dengan detail, dengan terperinci hidupmu. Nah, saudara, kita tidak senang kalau Tuhan suruh kita perhatikan hidup kita dengan teliti. Kita cuman, ya Pak, tegur saya 1-2 lah tegurnya. Tidak usah banyak-banyak. Semua manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bagaimana ditegur saya ini begitu detailnya, kita tidak senang. Tapi kalau diberkati sedetail-detailnya mau, betul? Berkati kesehatan saya, Pak. Berkati kantong saya. Berkati anak saya pertama, anak saya kedua, mertua, menantu. Semua detail kita minta diberkati. Tapi kalau disuruh diperhatikan detail, ditegur detail, moh. Ya, makanya Alkitab bahasa Inggris The Message katakan di situ, ya, jelas sekali, saudara, bahwa disuruh apa?
Tadi, perhatikan dengan terperinci, dengan detail sekali, dengan sungguh-sungguh teliti diperhatikan. Kalau kita, ngapain sih Tuhan? Engkau tahulah saya Tuhan. Gitu. Engkau saya kan anakmu, betul. Sudah jangan keras-keras sama saya Tuhan. Pokok saya minta berikan saja. Sudah jangan terlalu teliti membereskan hidup saya. Sudahlah Tuhan, biar kelemahan-kelemahan saya tetap ada. Ya toh, tapi biarlah kelebihan-kelebihanmu, kelebihan memberkati, kelebihan sabar, kelebihan apa banyak padaku, betul. Saudara, kita mau lihat di sini lagi. Ya. Ya, kembali ke yang tadi, ya. Yang di dalam Hagai pasal 1 ayat ke-6 itu, ya, dikatakan kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Saudara, baik, saya akan kembali ke situ. Alkitab saya balik dia ke Yesaya, ya, sebentar. Iya. Oke, 1. Go. Ya, dikatakan begini. Think it over. Artinya, pikirkanlah, renungkanlah. Saudara, jadi Tuhan mau dan Tuhan ingin, saudara, ya, sesudah kita mengalami kehancuran, pada saat kita mengalami keremukan dan segala sesuatu, tadi Tuhan mau, ayo perhatikan dengan detil dan perinci. Jangan cuma, iya Pak, saya kepingin cuman Bapak ngomong, ya saya kurang doa, saya mau tambah doa. Tapi kalau detil misalnya belikan istri saya ini, walaupun memang benar dia minta, saya tidak usah lah Pak. Ya, saya sudah perbaiki doa aja, cukup toh Pak. Terus yang kedua misalnya, perhatikan anakmu begini, ya janganlah Pak, jangan terlalu banyak Pak, jangan terlalu detil, tidak menarik. Saudara, Alkitab bilang dengan jelas kalau terjemahan lainnya, perhatikan dengan detil dan terperinci, kemudian pikirkanlah. Renungkanlah. Terus, you have spent a lot of money but you haven't much to show for it. Jadi saudara dikatakan begini, kamu sudah menghabiskan demikian banyak duit, ya, tetapi kamu belum mendapatkan, belum melihat apa hasilnya. Jadi saudara, kalau ayat ini jujur, ini menentang tentang pengajaran tentang kalau saudara ngasih duit, Tuhan kasih duit. Kalau terjemahan The Message. Kenapa? Kalau kan umumnya kita diajar, saudara tabur duit, akan terima duit. Saudara kasih lebih banyak, terima lebih banyak. Alkitab bilang, kamu sudah menghabiskan demikian banyak uang, tapi kamu belum melihat apa-apa. Berarti, saudara, itu bertentangan dengan ajaran yang selama ini kita dengarkan, kasih banyak, tuai banyak, kasih banyak, tuai banyak. Saudara, ya tidak seperti itu. Saudara, baik, kita lanjutkan dulu, nanti kita akan lihat artinya. You keep filling your plate, but you never get filled up. Artinya saudara, kita berusaha mengisi piring kita dengan makanan, isi, tapi tidak pernah bisa penuh di piring itu, selalu kurang. Ya, nanti satu-satu, kemudian kita akan lanjutkan lagi. Ya, you keep drinking and drinking, but you are always thirsty. Kamu tuh minum terus, tapi tetap haus. Terus, kamu menaruh atau memakai berlapis-lapis pakaian. You put on layer after layer of clothes. Kamu memakai lapis demi lapis pakaian. Dia berlapis-lapis pakaian. Ya, tetapi kamu tidak pernah merasa panas, tidak pernah merasa hangat, tetap kedinginan. Ya. Dan orang-orang yang bekerja untukmu, what are they getting out of it? Orang-orang yang bekerja untukmu itu tidak menunjukkan hasil kerjanya. Orang-orang yang bekerja untukmu tidak menunjukkan ada hasil kerja. Nanti saya akan jelaskan itu. Ya, kemudian tidak banyak. Ya, karena saudara, leaky, rusted out bucket, that's what. Jadi kenapa? Karena itu semua ditaruh di ember yang bocor, ember yang berkarat. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara. Yang tadi kita sudah belajar. Kristen ini kalau ada apa-apa yang diutamakan nyaman hidupnya sendiri. Yang diutamakan adalah fokus dia di nyaman hidup, fokus enaknya hidupnya sendiri. Saudara, mereka tidak ngurus masalah yang lain. Terus yang kedua, saudara, padahal ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem yang super berat, Tuhan bilang apa? Aku ingin kamu melihat dengan detil. Aku ingin kamu melihat dengan terperinci. Kita seringkali tidak mau.
Saudara, kenapa? Aduh Pak, tiap dengar khotbah ini lagi kekurangan saya, itu lagi kekurangan. Memang sih benar ada Pak, tapi masa itu ini lagi. Aduh Pak, jangan urus yang gitu-gitulah. Dan Bapak doakan aja satu-satu Pak, supaya cepat lancar. Kalau semuanya lancar, nanti kan Bapak dapat komisi 10%, Maleakhi 3. Saudara, perhatikan di sini. Ya. Jadi, pada saat kita itu mau membutuhkan pemulihan, pada saat kita itu membutuhkan namanya dikembalikan seperti semula kedudukan kita di mata Tuhan sebagai umat kesayangan, sebagai bangsa yang diberkati, Tuhan mau membereskan detail hidup kita. Kalau kita tidak mau, kita cuma mau ekonomi saya Pak dibereskan. Ya, usaha saya dibereskan, kerjaan saya dibereskan. Kita hanya mau ya yang itu sajalah. Jangan yang sifat saya, ya atau kelakuan saya, tidak perlu ruwet itu kalau begitu. Baik, kita lihat sekarang dikatakan begini, saudara, yang tadi ya, kamu menghabiskan banyak uang, tapi nggak ada sesuatu yang menghasilkan. Jadi kalau kita ini saudara tidak hidup benar, kita kasih apapun ke Tuhan. Ya, itu tidak akan ada hasilnya. Tuhan nggak bisa disogok. Tolong diperhatikan. Ya. Tuhan tidak bisa disogok. Jadi jangan mengatakan, saya sudah tabur kok belum ada jawaban. Saya sudah beri. Saudara, Alkitab bilang. Kenapa nanti kita lihat alasannya. Ya, karena kita tidak membangun rohani kita. Alkitab bilang, rumahku kau biarkan masih menjadi puing-puing. Jadi kita tidak ngurusi rumah Tuhan di hidup kita ini yang masih kacau balau ini. Yang masih tidak jelas bentuknya kayak apa. Kalau ibadah bentuknya Kristen. Betul? Memuji nyembah pulang bentuknya setan. Maki, nyumpah dan lain-lain. Jadi bentuknya tidak jelas. Iya kan? Saudara, bisa ambil bentuk macam-macam. Saudara sebentar jadi kayak malaikat, sebentar jadi setan, sebentar jadi pasangan yang begitu baik, sebentar jadi monster buat pasangannya, tidak jelas semua bentuknya. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian, kamu dikatakan di sini, you keep filling your plates but you never get filled up. Jadi, kita ini terus mengisi kita punya piring. Ya, ini ada dua terjemahan kalau di sini. Satu, itu tidak pernah penuh. Piring itu selalu kosong, seperti hilang makanan itu. Jadi seperti kita kerjakan apa, seperti di depan mata tinggal kita makan, tapi hilang. Di depan mata seperti kita tinggal nikmati, tidak ada. Itu yang pertama terjemahannya. Yang kedua, ya, kamu ngisi terus, taruh terus ngisi nambah di piringmu, tapi tidak pernah kenyang. Ya, saya tidak jelaskan yang ini dulu, tapi kita akan lihat lagi. Kamu minum, tapi tetap haus. Berarti, saudara, ada usaha kita yang tekun, ada katakan usaha kita yang terus menerus, usaha kita yang tidak putus asa, kan tidak sekali, dua kali dikatakan minum, 3 kali dikatakan, berkali-kali. Kita sudah berusaha, tapi hasilnya 0. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya 3 kali dipakai kata ini. Drinking. 0 semua. Ya, terus. Kamu sudah memakai sekian lapis pakaian. Tetapi tetap kedinginan. Saudara, bukankah kita sudah banyak sekali memakai pakaian macam-macam. Misalnya ikut ibadah pengurapan. Tetap aja rohani kita dingin. Ya, tetap lesu. Pokoknya tetap dah karu-karuan lah rohani kita. Ya, padahal sudah memakai bermacam-macam pakaian. Ya, atau supaya bikin hangat apa? Ikut ibadah pengurapan, terima urapan ya tetap rohaninya dingin sama Tuhan. Tetap hatinya dingin. Tetap hidupnya itu cintanya dingin sama Tuhan. Semuanya serba dingin. Saudara, saya pernah mengalami ketika hubungan saya sama Tuhan benar-benar dingin. Saya tetap melayani, tetap pekerjaan roh, saudara. Tetap orang sembuh, tetap banyak nubuatan, tetap banyak petunjuk buat orang-orang itu. Tetapi hubungan saya sama Tuhan remuk. Dan orang tidak pernah tahu. Ya, orang tidak pernah tahu. Saya tahu hati saya dingin. Ya, orang tidak pernah tahu. Sampai kemudian Tuhan katakan, aku merindukan kamu. Kalau namanya rindu kan berarti jarak. Betul? Coba suami istri, dia di depan mata saudara bilang, aku rindu padamu, aneh atau istrimu. Amin. Betul?
Loh ya apa nak? Yang sudah nikah. Kalau saya katakan istrinya bilang, Pak, aku rindu tiap hari ketemu. Ma, kamu ada mikir siapa sih? Pasti gitu. Kenapa lo? Aku tiap hari sama kamu di rumah, aku enggak pergi mana-mana. Kamu bilang rindu. Jangan-jangan kamu mikirin mantanmu dong. Berarti kalau orang rindu itu pasti ada jarak. Masih jauh. Timbul rindu kalau tuh berduaan begini, mana bisa rindu? Berduaan tiap hari saling lihat, Pak rindu. Loh, aneh kerinduan ini. Kemudian saya katakan, iya Tuhan. Hati saya dingin. Hati saya sangat dingin, saudara. Ya saya tetap pergi melayani. Tetap karunia roh bekerja, tapi hati saya dingin. Karena ternyata saya menyimpan kekecewaan sama Tuhan. Ya, ada satu kekecewaan saya. Ya, saudara. Saya kecewa. Saya seperti bisa terima hal itu, tapi saya kecewa. Karena iyalah saya hamba Tuhan. Oke Tuhan. Tapi jauh di hati saya nggak bisa terima. Ya jauh di hati saya tidak terima, saudara. Walaupun di mulut saya bilang, iya Tuhan. Tapi Tuhan tahu di paling dalam, di luarnya, di kulitnya hati saya, menerima. Paling dalam, tidak terima. Saudara, ya, saya bilang baik Tuhan. Tuhan lalukan semua yang sia-sia dari mata saya. Dan semua yang saya pikirkan, yang saya inginkan, kalau itu bukan bagian saya, cabut semua Tuhan dari hidup saya. Karena itu yang buat saya dingin sekali. Nah kita bisa ibadah sekarang. Tapi belum tentu kita punya hati membara sama Tuhan. Belum tentu kita ini punya roh yang nyala sama Tuhan. Bisa ya sekedar saudara seperti lampu misalnya. Mestinya 220. Tiba-tiba tekanan turun jadi 160. Dia tetap nyala, tapi nyala itu kecil. Tetap nyala, tapi kecil banget loh. Ini lampu berapa watt sih? Pasti begitu kan? Karena dia tidak memancarkan sinar lumensnya. Ya, keterangannya itu, terangnya dia itu yang dengan yang seharusnya. Saudara, baik. Jadi kalau saudara dan saya ya jadi orang Kristen ini terangnya ini sekedar bahkan buram sekali asal nyala. Itu saudara dan saya perlu periksa hidup kita. Berarti minimal ada hal yang membuat kita dingin sama Tuhan. Entah kecewa, entah marah, entah jengkel sama Tuhan, entah nuntut belum dijawab, entah butuh sekali, Tuhan seperti diam dan lain-lain. Jadi dingin sama Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Ya. Terus orang-orang yang bekerja untukmu, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Semua saudara dan saya pasti pernah minta didoakan orang lain. Pak, tolong doakan. Ya, pendetamu dari atas mimbar setiap hari Minggu mendoakan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Bawalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selalu didoakan. Hasilnya nol. Bahkan mungkin pengumuman di gereja, seperti di gereja kami. Minggu, saudara-saudara kan selalu sesudah firman Tuhan, selesai persembahan, ada pengumuman. Dan selalu di pengumuman itu ada, kita akan berdoa buat Ibu Anu yang dirawat di rumah sakit. Itu kita berdoa Bapak Anu, itu biasanya dibacakan, terus sama-sama berdoa, hasilnya nol. Dikatakan, karena itu semua kenapa? Tuhan katakan karena kita punya ember yang bocor dan berkarat. Ember bocor dan berkarat. Saudara perhatikan, ya. Seringkali kekristenan kita ini jadi berkarat. Lihat ya, karat dihasilkan dari oksidasi. Itu apa? Udara mengoksidasi benda logam tertentu sehingga berkarat. Itu kan ilmunya. Saudara, makanya supaya tidak berkarat sering dilapisi minyak. Karena dengan adanya minyak, oksigen itu tidak bisa kemudian bercampur dengan logam itu membuat karat. Dikasih lapisan. Nah, sering Kristen ini tidak ada lapisannya. Kita tidak punya lapisan apa? Menjaga hati, menjaga mata, menjaga pikiran, menjaga mulut. Terus akhirnya jadi berkarat. Saudara, betul? Kalau barang tidak mau berkarat gampang, saudara ya. Saudara katakanlah itu apa seperti katakan gear atau alat apa, saudara cemplungi dalam minyak. Ya, seperti oli gitu, tidak akan berkarat dia. Karena dia tidak bisa bercampur dengan udara. Ya. Jadi lihat, jadi kita campur itu, kita izinkan semua masuk, kita izinkan itu semua kemudian menjadi karat di hidup kita. Keinginan, kemauan, obsesi, kehendak dan segala macam yang kita tidak jaga, tidak kita batasi.
itu menjadi karat di hidup orang. Kalau sudah berkarat lama-lama kan keropos. Barang berkarat kayak mobil. Pertama karat, lama-lama bolong-bolong mobil itu. Selalu dimulai dari karat lebih dahulu. Bukan bolong lebih dahulu kecuali dibor. Nah, kembali ke sini, saudara. Ya. Tuhan katakan, orang-orang Kristen yang berkarat. Saudara, nggak bisa apa yang dia mau, pokok dia suruh Tuhan nurut. Apa yang dia ingin, dia suruh pendeta-pendeta doakan supaya dituruti. Apa yang dia ingin, nggak ingin dia tangking habis-habisan walaupun Tuhan mau. Lihat di sini. Itu membuatnya berkarat dan lama-lama sesudah berkarat dia bocor. Karena kalau ember bocor, saudara, dia hanya bisa menampung sesaat. Dia tidak akan lama nampungnya, dia akan habis kemudian. Kalau barang bocor. Saudara dan saya sering kita dengar firman, tapi kita punya hidup bocor. Sering kita dengar janji Tuhan, hidup kita bocor. Sering kita dengar pengajaran Tuhan, hidup kita bocor. Sehingga ujung-ujungnya beberapa minggu, beberapa bulan kita sama sekali lupa. Seperti nggak ada bekasnya pengajaran firman itu. Nggak ada bekasnya janji firman itu. Nggak ada bekasnya lagi di hidup kita. Rencana-rencana Tuhan itu. Semuanya bocor. Kita lihat kembali. Nah, sekarang kita tahu. Ya, ayat 7. Kalau saya baca bahasa Indonesia yang dulu, saudara. Ya. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semasa alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 5. Kemudian ayat di bawahnya itu. Ayat 7. Perhatikan keadaanmu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya bilangnya take a good hard look. Artinya apa? Benar-benar lihat dengan teliti, terperinci. Benar-benar lihat dengan apa adanya. Benar-benar lihat dengan jujur. Saudara, ya sering kita itu punya alasan banyak, kita tidak jujur. Kita tahu kita rasa salah, kita punya pembelaan diri. Kita tahu itu keliru, kita merasa ada ya, itu tetap kita boleh jalankan, kita merasa kita benar. Saudara, ya saya pernah ingat saya dulu saudara ya, berapa puluh tahun yang lalu kan, masih saya kuliah, itu saya masih latihan bela diri. Saudara, masih waktu saya kerja di pariwisata, saya masih latihan bela diri. Saya dipenuhi Roh Kudus pun, saya masih latihan bela diri. Saudara, saya melayani Tuhan pun, saya masih latihan, saudara. Nah, suatu hari waktu saya latihan, Tuhan bilang, kamu lagi ngapain? Latihan Tuhan. Kamu latihan apa? Bela diri Tuhan. Untuk apa? Ya, saya nggak ganggu orang Tuhan. Saya nggak akan nyerang duluan, saya nggak cari gara-gara sama orang, tapi orang cari gara-gara sama saya duluan, awas. Terus Tuhan bilang, bukankah aku pembelamu? Diam, saudara. Ya memang dia pembelaku, tapi nunggu pembelaan Tuhan itu lama loh, saudara. Betul? Nunggu Tuhan jawab itu lama. Makanya kita siapin diri. Saya merasa benar tuh. Kenapa? Saya nggak mau akan mukul duluan. Saya merasa benar tuh, saya kan nggak akan mendahului Tuhan. Saya cuma menyiapkan diri kalau didahului. Benar kok menurut saya, menurut Tuhan, salah. Salah. Akhirnya saya tidak pernah lagi olahraga itu. Akibatnya tidak keruan jadi badannya melar. Kalau dulu bagus, mandi kolam renang ada garisnya. Ini keluar, keren. Sekarang bundar kayak bola semua. Makanya Tuhan bilang, perhatikan, dikatakan, take a good hard look. Goodnya artinya, benar-benar lihat dengan jujur. Benar-benar lihat itu yang benar tuh adanya kayak apa. Jangan ditutup-tutupi, jangan bela diri. A good look. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Tuhan mau saudara, kita jangan mengharapkan pemulihan lebih dulu. Kita mengutamakan dulu detail hidup kita ini, kita perhatikan benar-benar. Izinkan Tuhan memperhatikannya juga benar-benar. Yang kurangnya ini, yang masih kurang pasnya ini, yang masih kurang berkenan ini, yang masih kurang nyenengkan Tuhan di bidang ini. Itu detailnya diperhatikan. Kita tidak tertarik. Kita nggak tertarik. Kita mau Tuhan janganlah perhatikan kekuranganku, perhatikan masalahku, perhatikan ekonomiku, perhatikan. Nah itu maksudnya. Ya, Tuhan bilang, perhatikan dirimu. Bukan perhatikan masalahmu. Tuhan tidak bilang, coba kamu lihat tuh sekelilingmu masih tak apa? Masih reruntuhan, masih... Enggak, Tuhan bilang dirimu, kata firman Tuhan di sini. Terjemahan bahasa Inggrisnya pun dirimu, bukan sekelilingmu.
Sekeliling kalau kita berikan apa? Aduh gimana ekonomi saya, gimana. Ini keliling kita, bukan diri kita. Saudara. Makanya kembali Tuhan bilang, ayo bangun rumah itu. Karena kita tahu saudara, kalau zaman dulu mereka disuruh membangun secara hurufiah, bangun gedung. Iya kan, waktu mereka pulang kemudian ya doa Nabi Nehemia ya dan satu lagi nabi siapa namanya itu? Itu kan kemudian memimpin mereka membangun kembali. Saudara, jadi sekarang yuk kita melihat apa prioritas kita ketika kita di dalam masalah, kesulitan, pergumulan, ketika kita seperti orang yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Kita pulang tentu saja, saudara lihat, zaman dulu perang, itu benar-benar dihancurkan semuanya, saudara. Kalau saudara perhatikan, ya, di Alkitab, sampai bait Allahnya dirobohkan, tembok semua dirobohkan, rumah dibakar semua, benar-benar dihancurkan total. Jadi, kalau kita mengalami seperti itu, jangan prioritas kita pemulihan itu. Tuhan mau prioritas kita adalah pemulihan hidup kita, bukan yang lain. Bukan yang lain. Ya, makanya waktu saya diproses mulai tanggal tahun 90. Saya doa puasa 2 tahun, saudara. Saya doa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya doa dengan puasa 2 tahun dengan doa yang salah. Yaitu, pulihkan saya Tuhan. Tolong saya karena sehingga kau suruh saya keluar berhenti kerja, sekarang saya jadi pengangguran. Terus, tidak langsung jadi pendeta keliling, tidak ada kerjaan bertahun-tahun. Terus tidak ada uang bertahun-tahun. Saya minta pulihkan Tuhan, pulihkan. Saya puasa dengan motivasi yang salah. Saya puasa dengan tujuan yang salah dan tidak terjawab. Jadi kalau saudara doa terus berngotot-ngotot terus tidak terjawab, maaf kata, saya bisa periksa doanya apa. Ya, baik. Jadi kalau zaman dulu mereka bangun secara fisik, sekarang kita bangun secara rohani. Tuhan bilang, ayo lihat hidup kita ini. Detil, lihat benar-benar. Dengan detil, dengan terperinci, lihat kurangnya di mana. Tidak pasnya di mana. Masih kurang salahnya di mana. Itu mesti diperhatikan. Kalau kita tidak, Tuhan janganlah perhatikan kekurangan dan kesalahanku. Perhatikan aja kekuranganku yang kuhadapi sekarang. Lalu Alkitab bilang, aku kan tidak bisa lawan firmanku. Tuhan bilang apa? Kita kan senang dengar kalau pendeta bilang, Yesus Kristus adalah sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes! Teriak, senang. Karena otaknya berpikiran yang berbeda. Kalau dulu dia memberkati, dia akan lebih memberkati. Kalau dulu dia menyembuhkan, dia akan menyembuhkan. Otaknya ke sana, pikirannya ke sana. Iya, berarti Tuhan bilang, aku kan dari dulu tidak berubah. Dulu aku minta mereka, aku tidak langsung pulihkan mereka menjadi bangsa yang besar lagi. Aku minta mereka memperbaiki rohani mereka dulu. Karena aku tidak berubah dulu, dan sekarang juga aku minta kau perbaiki rohanimu. Kan begitu. Iya. Saya punya 2 reaksi yang bedanya langit dan bumi atas kehendak Tuhan. Yang pertama, ketika saya punya rohani sedang di atas gunung, sedang membara. Ketika hubungan saya dengan Tuhan sangat karib. Setiap Tuhan tegur saya, setiap Tuhan mau berbagi bagian tertentu, saya menangis dan bilang, Tuhan, saya masih jauh dari yang kau inginkan. Saya menangis bukan karena sedih tidak dijawab, tapi menangisnya, kok saya belum bisa jadi yang kau mau. Itu ketika rohani saya sangat tinggi. Ketika saya sedang dekat dengan Tuhan, karib dengan Tuhan. Tapi ketika saya sedang remuk, sedang down sekali rohani saya, Tuhan bilang, anakku, perbaiki ini. Saya ngamuk. Saya tidak terima, saudara. Kenapa? Reaksi saya menjadi, Tuhan, begitu banyak tuntutanmu di hidupku. Kalau saya kuat, saya nangis, saya bilang, saya masih jauh dari yang kau inginkan. Saya sedih tidak bisa menjadi yang dia mau. Tapi ketika rohani saya sedang turun, saya ngamuk ketika dia tegur. Nah, sekarang kalau saudara tidak bisa terima teguran Tuhan, saudara tidak bisa terima, berarti saudara sama dengan saya waktu saya sangat down rohani. Ya, jadi lihat kebenaran di sini. Tuhan Yesus katakan, ya, di Alkitab, bukan Tuhan Yesus ini yang nulis, Hagai. Ini bukan perjanjian baru.
Ayo perhatikan hidup kita dengan baik. Perhatikan dengan jujur. Namanya jujur itu, saudara, jangan bela diri. Saudara, bela diri itu tidak jujur. Kenapa? Karena kita mau menutupi atau mengurangi kesalahan atau menyatakan tidak salah apa yang sebenarnya salah. Saudara, itu tidak jujur. Makanya Tuhan bilang, take a good hard look. Hard look itu berarti benar-benar detail ngelihatnya. Benar-benar terperinci, benar-benar teliti ngelihatnya, tidak sekedar lihat. Nah lihat, Tuhan mau kita melihat kekurangan, kelemahan, kesalahan dan lain-lain supaya kita bisa diperbaiki. Tetapi kita selalu melihat kekurangan uang, kekurangan berkat, mungkin kekurangan jawaban doa, ya kekurangan macam-macam. Saudara, kita melihat. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa daging itu sama sekali tidak berguna. Ada ayatnya. Tapi kita selalu memikirkan semua yang menjadi keinginan daging kita, kebutuhan daging kita. Padahal Tuhan bilang daging itu tidak berguna. Daging tidak masuk kerajaan Allah. Roh kita yang masuk. Jadi, coba kita lihat sekarang. Bukankah banyak kita kecewa ketika Tuhan suruh kita perbaiki. Ya, atau bukankah kita rasa Tuhan itu terlalu banyak tuntutan di hidup kita. Kata kalau Tuhan balik, kamu yang lebih banyak tuntutan padaku. Kamu tidak nurut tapi minta dijawab. Kamu tidak tekun tapi minta dituruti semua. Kalau kita lihat, kita yang paling banyak tuntutan kepada Tuhan. Tapi seringkali karena kita tidak melihat diri kita dengan detail, kita nuduh Tuhan yang banyak tuntutan. Saudara lihat kebenaran di sini. Kayak Yeremia diutus, Tuhan bilang apa? Aku mengeraskan hatimu seperti batu intan. Untuk menghadapi bangsa yang keras hati. Kalau saudara menghancurkan batu, tidak bisa pakai bata. Tidak bisa pakai kayu. Hancurkan batu mesti pakai hammer. Yang lebih keras, baru bisa hancur. Jadi lihat kebenaran di sini. Semua kita menginginkan kebutuhan kita dipenuhi. Semua kita merindukan kerinduan, keinginan kita diberi. Semua kita. Tetapi Tuhan bilang, ayo perhatikan dirimu dengan detail. Perhatikan dirimu dengan seksama. Jadi ketika Tuhan perbaiki, kita jangan marah, jangan kecewa. Karena itulah pekerjaan Dia. Supaya tidak terjadi seperti yang tadi kita dengarkan. Iya kan? Yang terjadi kan yang tadi kita dengar kan? Kamu suruh orang kerja hasilnya nggak ada. Iya kan? Kita setiap hari didoakan. Pak doakan saya ya secara khusus. Ya tiap kali dengar doa berkat. Tiap hari habis ibadah di doa berkat. Mana hasilnya? Saudara, lihat kebenaran di sini. Ya, kita isi piring dikatakan. Tapi piring itu tidak pernah penuh. Kita terus nambah makanan di piring dan kita tidak pernah rasa kenyang. Saudara, kita pakai baju bermacam-macam, tapi kita tidak pernah hangat. Ya, mungkin terima baju urapan percepatan, terima baju urapan terobosan, ya dah, terima urapan tetek bengek, tapi roh kita tetap dingin sama Tuhan. Jadi sekarang yuk, kita memperbaiki prioritas kita. Kiranya prioritas Tuhan jadi prioritas kita, supaya sama prioritasnya. Kalau sudah sama prioritasnya, kerjaan Tuhan jadi lebih enak. Kalau tidak sama prioritasnya, kerjaan Tuhan jadi kacau. Coba kalau di proyek. Ya kan? Mestinya hari ini apa, dari berapa hari sini gali dasar. Ya itu kan ada semua diatur itu jadwal kerjanya itu semua diatur. Kalau bahasa Inggris namanya timetable-nya. Ya kan? Pemasangan batu dasar sekian hari. Terus peletakan perseluf dan apanya itu semua ada harinya kalau di proyek. Betul. Dan tugas si mandor itu ngikuti semua itu. Bukan dia bikin improvisasi sendiri. Sehingga kacau proyek itu tidak akan bekerja tepat waktu. Ya, kalau kita prioritasnya sama-sama Tuhan, kita disebut rekan sekerjanya Tuhan. Terus kalau kita sama dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Kamu pengikutku. Karena aku jalan ke kiri, kamu ke kiri. Aku jalan lurus, kamu lurus. Kamu pengikutku. Tapi kalau prioritasnya tidak sama, Tuhan bilang, kita ke sana dulu ya. Enggak, nanti aja kita ke sana, kita mampir makan sih ya. Nah itu kan tidak sama, jadinya terlambat semua. Jadi sekarang lihat kebenaran di sini. Semua kita menginginkan pemulihan. Saya pun menginginkan pemulihan. Sudah 8 tahun lebih saya dibawa oleh Tuhan dididik ulang lagi karena kesalahan. Saya pun ingin saya dipulihkan. Tapi Tuhan bilang perbaiki dulu yang perlu. Ini loh diri ini. Masalah nanti ekonomi macam-macam buat Tuhan sekejap. Tapi untuk memperbaiki kita dia butuh kita rela.
Untuk mengubah keadaan kita, gampang. Kita rela nggak rela dia bisa rubah. Ekonomi kita dia bisa rubah, semua dia bisa rubah. Tapi untuk merubah kita perlu rela nggak dirubah. Itu bedanya. Ingat, Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi dia bisa menutup segala sesuatu supaya kita terpaksa nurut. Nurut yang terpaksa pasti tidak enak. Lebih enak rela nurut daripada dipaksa nurut. Ya, sekarang prioritasnya gimana? Kedua, mau perhatikan diri tidak dengan detil. Mau tidak benar-benar detil dengan jujur perhatikan. Iya, saya masih kurang ini. Dan terus izinkan Tuhan memperhatikannya juga dengan detil. Pak, saya sudah doa. Tuhan bilang, ya doamu hanya untuk dijawab. Doamu bukan untuk mengerti mauku. Doamu bukan mencari kehendakku. Doamu hanya untuk dijawab. Saya sudah puasa. Ya, kamu cuma ingin dikeluarkan dari masalahmu. Bukan untuk mendekat sama aku. Enggak, intimu cuma dikeluarkan dari masalah. Saudara, lihat kebenaran di sini. Saya sudah menjalani. Saya puasa. Supaya Tuhan buka jalan kembali saya bekerja. Justru dalam pengangguran itulah Tuhan mau didik saya. Saya bisa baca habis Alkitab New International Version. Saya bisa baca habis Alkitab King James Version waktu saya diproses Tuhan. Saya bisa baca Alkitab bahasa Indonesia bolak-balik sekian kali ketika saya diproses Tuhan. Kalau saya nggak diproses mana bisa. Orang lagi kerja kok, lagi sibuk kok, pulang udah KO. Doanya sebentar, Tuhan aku teler, Tuhan aku mau tidur. Blak, udah. Besok pagi-pagi sudah harus berangkat lagi pergi kerja. Nah, Tuhan bilang, nah ini perlu diperbaiki. Kenapa? Nek kamu sekarang sibuk cari duit, besok dikasih duit, percaya orang tidak pernah puas sama duit. Saya banyak ketemu orang kaya dan mereka bilang, Pak, kami belum kaya. Kenapa? Karena di atas kami masih banyak orang kaya. Waduh, saya gila juga nih orang dalam hati saya. Segini kayanya masih belum merasa kaya karena dia selalu melihat atasnya, yang di atas dia lagi. Makanya, ya saya nggak bisa doa dong. Suruh saya doa lama-lama nggak bisa. Saya ya memang sudah lumayan, tapi di atas saya masih begitu banyak. Jadi dia akan terus tiada henti sampai dia kemudian disetop oleh malaikat maut waktu dia nguber kecepatan tinggi, stop, mati. Gitu. Saudara, ayo lihat kebenaran di sini. Ya, Tuhan bilang ayo kita periksa diri kita. Tadi kan sudah jelas, betul? Iya dah, macam-macam yang sudah dilakukan tapi tidak ada hasilnya. Macam-macam sudah dikerjakan tapi tidak merubah keadaan. Tuhan katakan, yang paling penting dulu dirubah. Naik ke gunung. Bangun rumah itu. Betul? Bangun rumah itu dulu. Kalau kita enggak. Di kaki gunung teriak-teriak, Tuhan ayo turun tangan, Tuhan ayo turunkan berkat, Tuhan bilang kamu naik, bukan aku yang turun. Halo, berarti apa? Rohaninya naik, jam doanya naik, imannya naik, ketaatannya naik, itu gunung-gunungnya. Baik, jadi sudah jelas sekali sekarang ya. Mungkin ini doa khotbah yang pendek, ya khotbah yang enggak panjang-panjang. Ya memang panah ini panas sekali. Jadi nanti mohon kalau ada yang datang setengah jam sebelumnya tolong dihidupkan, ini tidak nyaman tempat ini saudara. Ya, saudara duduk aja bisa panasan, apalagi saya khotbah berdiri ngomong terus. Ya. Jadi yuk kita perhatikan. Bukankah keadaan kita banyak seperti yang ditulis oleh tadi keadaannya? Ya dah, kita kumpulkan tapi tidak pernah terkumpul. Kita kerja tidak menghasilkan. Banyak sekali saudara lihat di situ. Apa yang kalau kita renungkan itu banyak sekali kan persis seperti banyak keadaan kita. Tuhan bilang ayo perbaiki. Bangun rumah itu. Jadikanlah diri kita rumah Tuhan. Ya. Terus gimana jadi rumah Tuhan? Gampang saudara kan. Orang yang jadi rumah Tuhan itu kemarin saya sudah sampaikan, nanti saudara yang kerja tidak menghasilkan maksimal. Suruh orang kerja juga nggak ada hasilnya. Semuanya Alkitab bilang itu nggak pernah ada hasil yang baik. Intinya kembali ayo jadilah baik Tuhan. Bangun hidup kita ini rohaninya dibangun. Alkitab bilang apa? Orang benar tidak pernah kekurangan. Orang benar. Alkitab tidak pernah bilang orang beribadah tidak pernah kekurangan. Tuhan bilang orang benar. Kalau ibadah maaf belum tentu mau ditegur supaya jadi benar. Belum tentu mau diperbaiki supaya jadi benar. Tapi orang benar berarti orang beribadah dan mau ditegur, mau dirubah, mau segala sesuatu yang tidak berkenan kita mau adaptasi lagi, mau kita cocokkan lagi dengan Tuhan. Jadi terserah sekarang pilihan kita.
Kita ngotot dengan target kita ngotot memaksa Tuhan nuruti mau kita, problem kita dan lain-lain, atau kita mau nurut prioritas Tuhan. Cara Tuhan, jalan Tuhan. Tuhan bilang bangun rumah itu kembali. Jadi sekarang ayo bangun rohani kita. Izinkan Tuhan lihat detil kekurangan-kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita. Jangan alasan sama Tuhan. Tapi Tuhan, nah itu bukankah kita selalu, tapi Tuhan. Tapi gini loh Tuhan, keadaannya gini loh Tuhan, makanya begini. Apa saudara dan saya anggap Tuhan tuh enggak tahu apa-apa, cuma tahu sebagian, enggak tahu seluruhnya. Sehingga saudara perlu menyodorkan fakta kepada dia, menyodorkan pertimbangan kepada dia, begitu. Enggak lah. Saudara, makanya seringkali anak Tuhan kalau udah dekat sama hamba Tuhan itu kurang ajar. Kenapa? Kalau dulu masih tidak dekat, dianggap omongan kita memang omongan hamba Tuhan. Nek sudah dekat, dianggap itu omongan teman dia. Berhenti kita jadi hamba Tuhan. Walaupun itu pesan Tuhan. Dianggap ke teman saya. Pak, ya, tapi Tuhan bilang gini. Tapi Pak, dia berhenti menjadikan kita hamba Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan. Dia menjadikan kita teman dia yang mesti nurut mau dia, pertimbangkan keinginan dia. Kita diturunkan berhenti jadi hamba Tuhan. Ya kan? Seperti tadi tuh. Tapi Pak Asen, kan sudah Tuhan bilang begitu, saya ngomong tegas. Mau suruh saya robah? Tuhan sudah bilang gitu, setelah saya gitu, jauh saya suruh robah. Saya tegas, enggak peduli. Kadang orang yang merasa dekat itu, Pak Asen, fleksibel lah Pak Asen. Nah saya hamba Tuhan, saya sampaikan pesan Tuhan. Saya memang temanmu, tapi saya enggak bisa toleransi dengan pesan Tuhan, sekalipun saya temanmu. Nah banyak orang kurang ajarnya di situ. Memang dulu dihargakan pesan Tuhan yang disampaikan kita, begitu dekat dianggap kita itu pesan temennya, bukan pesan Tuhan. Itu temennya, kalau mau nggak asing memang ngomong gini. Itu sangat banyak saya alami, saudara. Nah, ya, baik. Kita pun kalau udah bergaul sama Tuhan, lama-lama bisa kurang ajar, ngelunjak. Merasa sudah pergi gereja, merasa rajin baca firman, bisa ngelunjak sama Tuhan. Menganggap Tuhan itu jadi teman sudah sekarang. Ya, jadi perintahnya boleh ditunda-tunda, tegurannya boleh dilawan, ya toh keputusannya boleh dinegosiasi. Kurang ajar mulai. Ya, makanya Lucifer itu, kalau kita bilang apa? Oh, itu makhluk ciptaan Tuhan, malaikat yang begitu dekat dengan Tuhan, tapi jadi kurang ajar kemudian. Tapi puji Tuhan, kalau kita bilang banyak kerubium itu yang masih tetap tidak kurang ajar sama Tuhan. Kerubium itu berasal dari kata karib. Makanya saudara akan dengar kata, oh sahabat karib. Karib itu dekat. Makanya itu namanya kerubium. Kenapa makhluk itu tidak punya nama? Makhluk itu hanya punya nama dari posisinya, yaitu kerubium. Yaitu makhluk-makhluk yang dekat dengan Tuhan tanpa nama mereka. Karena itu sangat dekat dengan Tuhan. Makanya tabut perjanjian itu ada 2 kerub, bukan 2 malaikat. Kalau malaikat bicara tentang pelaksana firman Tuhan, kalau kerub bicara tentang hubungan dengan Tuhan, itu bedanya. Kalau malaikat kan pertolongan dalam peperangan, pertolongan dalam masalah, malaikat. Saudara, itu hubungannya kerjaan Tuhan di hidup kita. Tapi kalau kerub hubungannya itu hubungan kita dengan Tuhan itu ukurannya seberapa dekat. Ya, jadi sampai di sini firman Tuhan, kita mau berdoa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau tidak ada kita bubar. Ya, kita bubar. Saudara. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba juga menjadi semakin mengerti untuk yang detil-detil terperinci, detil sekali. Tuhan perhatikan hidup kami. Detil sekali Tuhan mau rubah. Detil sekali Tuhan mau merubah segalanya supaya berkenan, supaya benar di mata Tuhan. Kau yang tetap juga mau menjaga iman kami supaya tidak ada di lembah. Sehingga pada Tuhan menyampaikan kehendak demi kehendak. Kami tidak marah merasa Tuhan terlalu banyak menuntut. Tetapi kami menjadi bersedih karena kami belum menjadi yang Tuhan mau. Dan kami rindu menjadi yang Tuhan mau. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, mungkin ada pesan-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Saya tidak dapat satu pesan, jadi ibadah sampai di sini. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan dan pulang. Kita bilang apa? Pikirkan, think it over. Pikirkan berkali-kali, think it over, bukan think of it. Bukan pikirkan, tapi think it over. Bahasa Inggrisnya, pikirkan berulang-ulang, renungkan berulang-ulang. Terus, izinkanlah Tuhan perbaiki. Jadi
Jadi kalau saudara, saya sudah ibadah, sudah tidak bikin dosa, tapi mungkin ada hal lain yang kurang berkenan, mungkin ada hal lain kurang berkenan. Itu Tuhan mau perbaiki dengan detil, kata Alkitab. Take a good hard look. Jadi jangan kecewa, masih ditegur ini lagi, masih ditegur ini lagi, masih ditegur ini lagi. Itulah Tuhan, dia sempurna. Ya, saya pun sebagai suami, kadang saya diingatkan sama Tuhan. Sikap saya sama istri saya. Walaupun istri saya bisa nerima sikap saya. Kami adaptasi, dia bisa terima. Tapi Tuhan nggak bisa terima sikap saya. Istri saya nggak marah, saya yang ditegur Tuhan. Kamu ya sikap, iya Tuhan. Saya ngomong sama istri saya yang saya minta maaf. Tadi, dia tidak marah. Bapaknya dia di surga yang marah, saya perlakukan dia seperti itu. Jadi kita diperbaiki lagi. Kita tidak bisa bilang, tapi kan istri saya nggak marah, kok Tuhan marah? Loh iya dia bapaknya. Iya toh? Kalau perempuan saking cintanya kan, biar mungkin katakanlah perempuan ini punya orang tua, lihat, suamimu tuh, kenapa sih kamu sayang dia? Tapi karena dia udah buta kan dia tetap sayang. Nah, sama. Mungkin istri saudara tidak marah, ya aku ngerti lakiku kayak gini. Tapi Tuhan di surga nggak terima. Beda loh saudara. Ingat, kita standarnya Tuhan, bukan standarnya manusia. Bukan standarnya suamimu, istrimu, bukan standarnya anakmu, orang tuamu, standarnya Tuhan. Saudara, saya sering masih sampai hari ini minta maaf sama istri saya. Ya kan ada salah-salah toh. Salah ngomong lah apa. Saudara, dia mungkin ya sudahlah, dia tahu suaminya memang kelemahannya, kekurangannya. Lah inilah suami yang sudah dia inilah laki yang udah jadi suaminya, dan Tuhan bilang enggak boleh tukar-tukar toh. Betul. Jadi apa? Daripada mikir-mikir supaya dia berubah, enggak boleh tukar, ya terima dia toh, selesai toh. Daripada Tuhan ini gimana Tuhan? Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar, selesai toh. Ya. Bisa enggak tukar sama merek itu? Ini lebih enggak bisa, selesai. Jadi supaya enggak stres, ya memang dia seperti itu. Terus bodohnya memang mataku dulu Tuhan, gobloknya aku Tuhan. Selesai toh? Aku salah. Jangan Tuhan rubah dia tanpa mengaku aku bodoh. Loh iya toh. Betul. Pernah enggak saudara dan saya kemudian ketika tengkar apa, ya aku dulu bodoh Tuhan. Enggak, kalau Tuhan rubah dia enggak pernah ngaku salah, enggak pernah ngaku salahnya. Betul? Amin. Enak aja. Saudara. Jadi, makanya Alkitab bilang apa? Kenapa Tuhan mengatakan bahwa nanti ada perjamuan kawin anak domba? Kenapa nanti, saudara, ya? Orang-orang yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan sampai akhir itu berkumpul bersama Tuhan, dan mereka itu digambarkan di Alkitab sebagai sebuah pernikahan. Alkitab kita aneh sekali memang saudara strukturnya. Ya, kitab Kejadian bicara tentang sepasang manusia laki dan perempuan yang membina rumah tangga, menciptakan sebuah rumah tangga yang pertama. Kemudian di kitab terakhir, saudara, di Maleakhi bicara tentang perceraian. Kemudian di kitab pertama dari Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang pertunangan antara Yusuf dan Maria. Kemudian di paling akhir bicara tentang pernikahan anak domba. Karena orang menikah itu untuk saling menyempurnakan. Kekurangan kita akan kita lihat waktu kita bersikap kepada istri kita. Kekurangan seorang wanita dilihat waktu dia bersikap kepada suaminya. Akan kelihatan, ini loh kekuranganmu. Ini loh bawelmu kepada suamimu. Ini loh tuntutanmu pada suamimu. Akan kelihatan kekurangannya. Terus laki juga gitu. Ini loh ketidaksabaranmu sama istrimu. Ini loh pelitmu sama dia. Jadi disempurnakan lewat pernikahan. Makanya kalau yang sudah nikah, ayo terus disempurnakan pernikahannya. Terus adaptasi. Saya pun saudara, saya ketemukan kuncinya. Kadang istri saya bilang, yang aku kepengen beli ini, wes beli, cepat beli. Supaya kenapa? Daripada kamu doa terus minta ke Tuhan, akhirnya apa? Konsentrasimu doa buat aku terpecah. Baik dah, kamu tak turuti, kamu bisa konsentrasi penuh doakan aku. Ya selesai toh. Saudara, betul? Daripada doakan ini kakehan dia doa, saudara. Enggak fokus. Dia turuti lah. Sehingga apa? Dia tidak perlu bergumul lagi. Tuhan, aku minta loh, gerakkan hati suamiku, gerakkan dia. Tuhan tolong, berikan dia hati yang pemurah. Tak apa-apa, tambahkan berkat kepada dia supaya dia bisa beri. Itu kelamaan dia doa. Akhirnya apa? Dia tidak fokus mendoakanmu. Terus caranya gimana? Sudah kasih dia, kalau memang semuanya itu normal, wajar sudah.
Sehingga dia bisa fokus, Tuhan aku mendoakan suamiku, aku mendoakan. Dia tidak lagi terpecah-pecah doanya. Gitu loh. Baik, sudah selesai, tidak ada pesan Tuhan, kita bubar. Ya, tidak ada doa berkat, tidak ada. Tadi kan sudah jelas, orang yang bekerja bagimu tidak menghasilkan. Tidak ada hasilnya. Orang bekerja mendoakan siang malam, mengajar siang malam, mengkhotbah siang malam. Tidak ada hasilnya, mempuasakan siang malam. Kalau hidup kita sendiri tidak menjadikan rohani kita itu terus bertumbuh. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, sampai ketemu lagi bulan depan. Amin.